Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pada kesempatan siang hari ini Allah pun kita dalam majelis ilmu walaupun secara virtual. Salawat beriring salam semoga selalu dan senantiasa Allah berikan, Allah limpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentu umatnya yang istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Pada pagi hari ini kita akan terus mengupayakan turunnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam kehidupan kita, sehingga terberkahi insyaallah keluarga, ilmu, rizki, harta, dan semua aset-aset duniawi dan ukhrawi kita. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu kaidah memahami fikih Islam. Kaidah memahami fikih Islam ini pastinya panjang sekali ya, tetapi kita ingin coba membahasnya dengan apa yang menjadi kemudahan bagi kita untuk kita pahami, sebagai cara kita tahu dan cara kita secara tepat bahwa fikih itu harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, yang dimaksud dengan kaidah-kaidah memahami fikih Islam itu adalah bagaimana seseorang tahu bahwa ulama dahulu itu sudah memberikan kemudahan buat kita untuk mengenal agama ini, ya. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan yang signifikan untuk mengatakan bahwa saya nggak tahu, saya nggak ini. Kalau nggak tahu, ada kemungkinan dia memang enggan belajar, memang enggan untuk datang ke majelis ilmu, memang enggan dia meluangkan waktu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali kita bicara tentang fikih, maka di benak kita selalu saja langsung terpatri bahwa fikih itu adalah masalah-masalah yang furu, masalah-masalah yang cabang, gitu ya. Padahal apa yang dikatakan oleh para ulama tentang fikih itu dahulu sebelum akhirnya menjadi masalah yang sifatnya lebih ke arah perkara zahir, ya. Maka dulu itu yang disebut dengan fikih ya agama Islam ini, ya. Agama Islam ini disebutnya seluruhnya fikih. Dulu Imam Abu Hanifah mengarang kitab berjudul Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar ini menjadi buku karya besar dari Imam Abu Hanifah. Kemudian beriringan atau seiring waktu berjalan, maka ada klasifikasi ilmu. Klasifikasi ilmu itulah yang kemudian dikenal, ada ilmu akidah, ada ilmu ilmu fikih, ya, dan sebagainya. Padahal Al-Fiqhul Akbar dulu adalah kitab yang membahas semua seluk-beluk pembahasan agama kita. Ya. Tak terkecuali masalah akidah, tak terkecuali masalah akidahnya. Nah, kalau sekarang ada versi tipis mungkin, nggak tebal, karya ulama kontemporer juga, ulama kekinian, namanya adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau menjadi pengajar juga di Masjid Nabawi, ya, dan buku itu berjudul Minhajul Muslim. Nah, buku Minhajul Muslim ini isinya adalah
bahas akidah, bahas adab, bahas fikih, ya fikih ada fikih ibadah, ada fikih munakahat, fikih muamalat, dan fikih jinayat. Jadi seperti itu. Nah, cuma memang ada di antara umat Islam yang belajar fikih, kemudian tiba-tiba langsung di perbandingan mazhab. Ini juga keliru, ya. Atau ada yang beragama terus mengatakan saya tidak bermazhab dengan istilah yang dikenal di kalangan ahlul ilmi atau penuntut ilmu dikenal dengan al-mazhabiyah. Al-mazhabiyah ini enggak pakai mazhab. Mazhab saya qala Allah qala Rasul. Sehingga saya enggak kenal, kata mereka, sehingga saya enggak kenal itu apa itu Hanafi, apa itu Maliki, apa itu Syafi'i, apa itu Hambali. Saya nggak kenal itu katanya. Saya hanya langsung qala Allah qala Rasul. Nah, ini juga saya katakan fenomena di lapangan. Fenomena di lapangan yang pertama masuk belajar ilmu fikih kepada masalah yang sifatnya langsung komparasi antar mazhab. Yang kedua, kita temukan adalah orang-orang yang mengatakan dalam hidup mereka adalah mazhabiyah. Saya nggak bermazhab. Saya ini beragama qala Allah dan qala Rasul. Ini juga saya katakan masuk ke dalam kategori kekeliruan. Kenapa saya katakan keliru? Karena bagaimana dia bisa memahami apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apakah kemudian dia memiliki perangkat yang dimiliki oleh para ulama terdahulu untuk bisa menduduki level mujtahid. Yang artinya dia membedah satu ayat, dia membedah satu hadis dan mengeluarkan isinya. Ya. Sehingga melahirkan kesimpulan sehingga melahirkan kesimpulan hukum, ya, dari apa yang dia baca. Nah, kalau dia sudah memiliki ini, bisa kita katakan mungkin dia boleh mengatakan saya tidak bermazhab, atau dia mengatakan al-mazhabiyah, saya tidak perlu bermazhab. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena-fenomena ini sering kita temukan, di mana akhirnya sudahlah ilmu minim, kemudian sukanya ribut. Dan memang kejadiannya adalah ilmu yang minim inilah yang kemudian menyebabkan seringnya terjadi keributan. Gitu ya. Seringnya terjadi keributan karena ilmu yang minim tentang atau literasi yang minim tentang fikih Islam. Nah, maka saya ulangi sekali lagi, kita belajar tentang kaidah-kaidah fikih ini adalah kita belajar tentang bagaimana sih sebenarnya kita harus mengetahui dan cara serta pola kita berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih jauh saya katakan bahwa kalau pernah mendengar ilmu usul fikih, berarti itu ilmu yang paling dasar. Di mana seseorang dengan ilmu tersebut menggali apa yang menjadi redaksi Al-Quran dan apa yang menjadi redaksi Rasulullah berupa hadis. Ya. Nah, itu digali. Setiap ayat dan hadis digali. Produk dari usul fikih ini, itulah yang disebut fikih. Nah, setelah menjadi produk, maka saat diklasifikasi, ini klasifikasi tentang bab niat dalam sholat, niat dalam wudu, niat dalam sholat, niat dalam zakat, niat dalam haji, niat dalam puasa, semua jenis niat diklasifikasikan.
Kemudian nanti tentang perkara-perkara yang sulit. Ya, contohnya diklasifikasi dan sebagainya. Nah, ringkasnya, ilmu fikih ini tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu fikih tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dia ditopang oleh ilmu yang lain. Ya, dia ditopang oleh ilmu yang lain. Ilmu yang lain yang menopang inilah yang kemudian menyebabkan seseorang itu jadi mengerti kenapa ada perbedaan di antara ulama. Gitu ya. Kenapa ada perbedaan di antara ulama? Kenapa tidak menjadi satu saja? Kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis saja? Gitu ya. Pertama, kita ingin tahu bagaimana cara memahami pesan, ya, pesan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini dulu. Bahwa mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah bagian dari akidah setiap kita, seorang yang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian syariat Islam yang bersumber dari wahyu, ya, yang tertuang dalam Al-Quran. Kemudian syariat Islam juga berupa wahyu yang tertuang dalam hadis Rasulullah. Sehingga kita yakin, semua kita sepakat bahwa Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber hukum utama dalam syariat ini. Nah, tetapi untuk memahami isi kandungan Al-Quran dan Sunnah memerlukan pengetahuan yang mendasar. Ya, kan sekarang kampanye adalah, ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, ilmu dasar untuk memahami Al-Quran atau Sunnah ini setidaknya ada 5 disiplin ilmu. Ya, mungkin yang sedang berkendara nanti minta catatannya. Gitu. 5 disiplin ilmu ini, yang pertama adalah ilmu bahasa Arab. Wajib. Ya, ilmu bahasa Arab ini wajib. Dan sementara ilmu bahasa Arab itu ada ilmu gramatikanya, ya, ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, perubahan huruf, perubahan kata, perubahan kalimat. Kemudian setelah ilmu nahwu shorof ada ilmu balaghah. Setelah ilmu balaghah ada ilmu ma'ani. Setelah ilmu ma'ani ada ilmu bayan, gitu ya. Maksudnya itu dia. Dan ini semua adalah untuk menunjang seseorang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara baik. Ini baru ilmu bahasa. Ya. Sebab kita kalau hanya mengandalkan terjemah, terus sudahlah langsung gegabah untuk mengatakan A, mengatakan B, ya, berpendapat C, kemudian berfatwa D, dan sebagainya, maka kita katakan, sejauh mana pemahaman Anda tentang bahasa? Karena di dalam Al-Quran ada lafaz yang sifatnya mushtarak. Ada lafaz yang sifatnya mushtarak. Atau kalimat yang sifatnya mushtarak. Apa itu mushtarak? Mushtarak itu memiliki makna lebih dari satu. Itu ya. Itu makanya kemudian bagi seseorang memahami ilmu ini adalah keniscayaan. Keniscayaan. Yang kedua, bagaimana dia bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah tadi adalah dengan memiliki dasar berupa ulumul Quran. Ulumul Quran. Sebab kalau dia tidak memiliki ini, maka bisa kita katakan orang ini tidak paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik itu lafaz yang umum atau lafaz yang khusus. Baik itu lafaz yang sifatnya mutlak atau sifatnya terikat. Baik yang sifatnya global atau sifatnya terperinci. Nah, ini dia. Baik ayat itu yang sudah terhapus hukumnya maupun yang masih berlaku hukumnya. Maaf, ini ada iklannya anjing di tetangga ya, sebentar.
Nah, kemudian apalagi yang ia harus tahu dari ilmu Al-Quran tadi? Dia harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat ini mungkin ada di surat yang lain. Ya. Menjelaskan ayat yang satu tidak serta-merta bergandengan dengan ayat yang sebelumnya di dalam surat yang sama. Nih. Ilmu yang kedua adalah ulumul Quran. Apalagi yang harus dibutuhkan? Ilmu yang ketiga, yaitu ulumul hadis. Apa yang dimaksud dengan ulumul hadis? Ilmu hadis. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Jadi tidak serta-merta, tidak lantas seseorang membaca satu hadis, kemudian dia berpegangan, wah ini hadis sahih. Langsung dia amalkan. Padahal interaksi kita dengan hadis Rasulullah, walaupun sahih, makanya nanti ada tulisan begini. Jika hadis sudah sahih, apakah cukup? Ya gitu ya. Misalkan kita pernah membaca hadis ini sahih. Hadis A sahih. Nah, apakah hadis itu cukup untuk kita jadikan, ya sudah ini jadi hujjah. Sementara kita tidak tahu ma wara'a hadzal hadis. Apa yang ada di balik pesan yang ada di balik hadis ini. Misalkan ini, waktu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat itu, apakah Rasulullah statusnya sebagai kepala negara ataukah sebagai panglima perang ataukah sebagai Rasulullah yaitu utusan Allah ataukah sebagai manusia biasa ataukah sebagai kepala rumah tangga gitu. Ini harus jelas. Sehingga pembahasannya tentang hadis, apakah hadis sahih itu sudah cukup? Maka jawabannya hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam bisa di-capture dari 12 arah. Artinya bisa status hadis ini dilihat apakah waktu Rasulullah mengucapkannya, beliau sebagai kepala negara dan sebagainya. Gitu. Makanya para ulama di antaranya Sufyan bin Uyainah mengatakan hadis-hadis ini hadis-hadis bisa menyesatkan. Saya ulangi lagi. Hadis-hadis ini bisa menyesatkan. Gitu ya. Kata Rasulullah kata Sufyan bin Uyainah, hadis-hadis ini bisa menyesatkan. Kecuali ya. Kecuali hadis-hadis bisa menyesatkan, saya ulangi, kecuali kepada siapa? Hadis-hadis ini jika difahami dan sampai kepada para ulama. Itulah makanya kenapa dalam tradisi keilmuan kita harus membersamai guru. Disebabkan banyak di antara kita yang memang tidak paham, yang tidak bisa mengerti tanpa penjelasan dari guru kita. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, disiplin ilmu yang ketiga adalah seseorang harus memiliki hadis, ya, ulumul hadis. Nah, yang keempat, seseorang harus mengetahui ilmu usul fikih. Gitu ya. Seseorang harus mengetahui ilmu usul fikih. Kenapa? Karena jika dia tidak memahami ilmu usul fikih, dipastikan dia akan mengalami kerancuan dalam memahami dalil. Ya. Sementara ilmu usul fikih itu sendiri adalah disiplin ilmu yang memiliki kaidah-kaidah. Misalkan contohnya, dari mana kita tahu wajibnya sholat? Ayo silakan yang bisa yang bisa jawab, silakan buka mic-nya. Dari mana kita tahu wajibnya sholat? Sebutkan satu ayat saja di Al-Quran yang mengatakan sholat itu wajib. Silakan. Ada yang bisa jawab? Di Al-Quran sebutkan ada ayat yang mengatakan sholat itu wajib. Di mana? Bunyinya kayak apa?
Nggak ada yang bisa jawab? Ibu-ibu mungkin ada yang mau jawab. Silakan. Kalau ada yang bisa jawab, maka boleh leave grup duluan. Ya. Baik, nggak ada yang bisa jawab? Kalau yang Quran surat Al-Isra itu bagaimana Ustaz? Ayat 78. Iya, bagaimana bunyinya? Aqimi sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Tapi tidak ada perintah 5 waktunya ya Ustaz. Nah, yang saya maksud, mana yang mengatakan sholat itu wajib? Kan perintahnya cuma dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat aja gitu kan? Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan di ayat itu as-sholatu wajibah. Sholat itu wajib. Nggak ada. Nggak ada ayatnya. Gitu ya. Maka inilah kemudian pentingnya kita punya disiplin ilmu namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih dengan kaidah-kaidah besarnya mengatakan contoh al-amru lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Jadi, jika kita menemukan ayat di dalam Al-Qur'an isinya perintah, berarti hukum asal perintah itu wajib. Baru nanti kaidah tentang perintah lagi, bahwa perintah datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang ketiga, perintah memiliki makna segera dikerjakan. Gitu. Nah, dari sinilah ulama telah membuat kaidah-kaidah besar agar memudahkan bagi siapapun yang mau belajar tentang agama ini bisa mengetahui. Contoh dari contoh dari kaidah hukum asal perintah adalah wajib. Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atimul hajja wal umrah. Di situ dengan kaidah tersebut jadilah mudah difahami bahwa hukum asal perintah wajib. Dan secara logis seseorang tatkala mengatakan kepada bawahannya, beresin ini, rapikan itu, kerjakan yang ini, gitu ya. Jika seseorang mengatakan demikian, maka bagi karyawannya kah atau orang-orang yang level di bawahnya wajib mengerjakannya. Dan pantas untuk ditegur jika dia tidak mengerjakan hal itu. Atau bukan hanya sebatas pantas ditegur, melainkan pantas juga untuk diberikan sanksi bila tidak dikerjakan. Nah, yang saya maksud adalah ilmu usul fikih ini adalah ilmu dasar bagaimana kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami dalil. Kalau seseorang buka Al-Quran langsung, mana dalilnya tentang sholat itu wajib? Karena redaksinya cuma perintah wa aqimus sholat, tidak menggunakan redaksi as-sholatu wajibah, misalkan gitu. Ini. Yang kedua, ilmu usul fikih misalkan mengatakan bahwa larangan, hukum asal larangan adalah haram. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal larangan adalah haram. Coba sebutkan satu dalil yang mengatakan bahwa zina itu haram. Coba di dalam ayat apa? Surat berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Yang mengatakan bahwa zina itu haram. Ayo, ada yang bisa? Gak ada yang bisa?
Allah mengatakan tentang zina itu, ya, gimana? Nggak ada nih Ustaz. Sepertinya. Jawab. Allah mengatakan tentang zina itu dengan kalimatnya wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Betul ya? Maaf. Boleh menjawab tapi takut salah ya. Ya silakan Ibu. Siapa tadi? Saya Sri Ajiwati di Ya. Isra ayat ke-32. Gimana bunyinya? Bunyinya kalau tidak salah nanti lupa lagi ya. Hanya ingat Al-Isra. Boleh dibuka Ibu Qur'annya. Saya bantu boleh Bu. Ya, coba. Isinya ayat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ada kata-kata haram di situ nggak? Nggak ada, Ustadz. Tahu dari mana kalau zina itu haram? Janganlah. Jangan Kalau jangan, mendekati. Ya, berarti kita butuh kaidah dalam ilmu usul fikih. Kata jangan adalah hukum asal, larangan adalah haram. Gitu ya. Hukum asal larangan adalah haram. Itu yang dimaksud tadi kaidah usul fikih. Sehingga ada dalil nanti bahwa setiap atau ada kaidah setiap larangan hukum asalnya adalah haram atau tidak. Kecuali nanti ya turun statusnya dari haram menjadi makruh, dari haram menjadi dibenci, ya, dan sebagainya. Mengerti ya? Jadi ini cara kita memahami dalil. Jadi jangan kemudian kita kalau memang enggak punya disiplin ilmunya, maka nanti akan berantakan cara kita langsung hanya membuka Al-Quran. Gitu ya. Nah ini yang saya katakan tadi, bagaimana metodologi kita berinteraksi dengan dalil. Dan yang kelima, kita kan baru 4 ya tadi ya. Mengerti bahasa Arab, mengerti ilmu Quran, mengerti ilmu hadis, mengerti ilmu usul fikih, 4 ya. Yang kelima, mengerti maqasid syariah. Apa itu ilmu maqasid syariah? Jadi ilmu maqasid syariah itu adalah ilmu yang membahas tentang apa sih tujuan dari pensyariatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan ilmu maqasid syariah adalah ilmu tentang atau ilmu yang membahas tentang apa tujuan syariat ini Allah turunkan. Nah, maqasid syariah itu sendiri ada 5. Maqasid syariah itu pertama adalah tujuan ya, tujuan Allah mensyariatkan agama itu 1, untuk menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua, untuk menjaga jiwa, hifdzun nafs. Kenapa ada syariat? Allah ingin jaga agama. Kenapa ada syariat? Allah ingin jaga jiwa. Yang ketiga, kenapa ada syariat? Hifdzul mal. Allah ingin menjaga harta. Yang keempat, kenapa ada syariat? Karena Allah ingin menjaga keturunan. Dan yang kelima, kenapa ada syariat? Karena Allah ingin menjaga akal seseorang. Ya, keturunan tadi juga ada ya, dan akal. Jadi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, kemudian menjaga keturunan, ya, jaga harta tadi. Nah, jadi
Allah ingin menjaga 5 hal ini dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam contoh yang terakhir tadi, tentang zina, saya mau tanya. Kenapa Allah haramkan zina? Apa maslahatnya? Silakan yang bisa jawab. Kan maslahatnya tadi ada 5 kan? Maksud pensyariatan, kenapa Allah syariatkan ini, kenapa syariatkan itu, ya? Tadi saya jawab ada 5. Baik, ada yang bisa jawab? Kalau nggak bisa ngomong, tulis aja. Saya mau tahu. Ini nggak dengerin nggak? Karena dilemanya ngisi kajian online gini. Siap, ayo. Boleh coba jawab, Ustadz. Silakan. Bisa dikaitkan dengan yang nomor 5 nggak, Ustadz? Jadi menjaga keturunan. Karena kenapa? Karena kan kalau zina itu nasabnya kan nggak bisa nggak bisa ke ibunya, sama ke bapaknya ya, Ustaz. Baik. Ada lagi yang lain? Yang lain ada yang mencoba menjawab nggak? Itu sudah baik dari jawabannya. Oh, ada di kolom chat. Bismillah, Afwan ikut jawab, menjaga keturunan. Baik. Ada lagi? Waris juga nggak, Ustadz? Menjaga apa? Hukum warisnya. Menjaga hukum waris kenapa? Ya kalau tidak bernazab kepada ayahnya, berarti dia tidak mendapatkan waris dari ayahnya, begitu bukan, Pak Ustadz? Baik. Ada lagi yang lain? Bisa dijawab, Ustadz? Ya, silakan. Untuk menyempurnakan agama, Ustadz. Kenapa zina dilarang untuk menyempurnakan agama? Jadi tahu apa itu baik, apa ada larangan, apakah itu yang bisa. Baik, saya coba jawab ya, Masya Allah. Yang penting berani berpendapat dulu. Jadi gini, kenapa zina diharamkan? Kan gitu ya. Kalau dari yang kita bahas sebagai ilmu maqasid atau maksud tujuan pensyariatan, tadi kan yang kelima adalah misalkan menjaga nasab ya, atau yang keempat menjaga nasab. Ya, karena dengan zina rusak nasab. Ya, rusak nasab. Dengan zina rusak nasab. Itu ya. Itu jelas rusak nasab. Sehingga kalau nasabnya rusak, nanti berpengaruh kepada status perwalian, status perwarisan, status kemahroman, ya. Itu tuh nanti efeknya kemana-mana juga. Gitu. Nah, inilah yang kemudian, maka saya katakan, seseorang tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran dan hadis secara langsung kalau dia tidak punya disiplin ilmu yang 5 ini. Saya ulangi lagi. Ilmu yang 5 itu adalah bahasa Arab. Yang kedua adalah ulumul Quran. Yang ketiga adalah ulumul hadis. Yang keempat adalah usul fikih. Yang kelima adalah maqasid syariah. Ya. Apa yang dimaksud bahasa Arab sudah saya jelaskan tadi. Yaitu ilmu yang dimana orang tuh harus tahu bahwa bahasa Arab itu bukan cuma tentang ana-anta, bukan. Tapi di dalamnya ada memahami ilmu tata bahasa Arab, ya, nahwu dan shorof. Ada ilmu balaghah, ada bayan, ma'ani, badi', ya. Itu ilmu yang misalkan begitu buka ayat Al-Qur'an, was'alil qaryah allati kunna fiha wal'ir, ya. Dan tanyalah kampung. Ini maksudnya apa ini? Tanyalah kampung.
Oh, ternyata dari sisi tata bahasa Arab, oh tanyalah penduduk kampung, ya. Nggak mungkin kampungnya ditanya. Yang ditanya adalah penduduk kampung. Gitu. Ini contoh misalnya. Nah, kemudian ilmu hadis tadi, saya katakan, harus tahu Rasulullah sebagai apa waktu ngomong, terus status derajat ilmu itu gimana, hadis itu gimana, ya apakah hadis sahih cukup, jangan-jangan ada hadis sahih yang lainnya. Saudara kita berdebat, kita bilang ini sahih, yang saudara kita katakan ini juga sahih, gitu ya, dan sebagainya. Nah, pertanyaan lanjutannya, mungkinkah kembali langsung pada Al-Quran dan Sunnah dengan modal bahasa Arab aja? Jadi udah bisa bahasa Arab, oh udah jago nih. Coba ya ibu-ibu jawab, misalkan. Kan sekarang banyak nih, buka kelas bahasa Arab online, offline, ya, ibu-ibu juga banyak ikut. Ya. Saya tanya, mungkin nggak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah hanya bermodalkan bahasa Arab? Mungkin nggak? Enggak, Ustaz. Kenapa? Karena tadi itu harus memahami ilmu lainnya ya. Dikaitkan dengan hadis. Baik, Masya Allah. Ini saya contohkan ada satu hadis. Hadis ini dari sahabat Utsman bin Affan, bahwa beliau da'a bi ina'in fa'afragha ala kafaihi thalatha mirar. Faghasalahuma summa adkhala yaminahu fil ina. Famadmada wastanshaqa summa ghasala wajhahu thalathan. Wa yadayhi ila al-mirfaqaini thalatha mirarin. Summa masaha bi ra'sihi summa ghasala rijlaihi thalatha mirarin. Ya. Ila akhir hadis. Baik, yang artinya ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari, artinya sanadnya sahih. Disebutkan bahwasanya Humran ini mantan budak dari Utsman, ya, menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengambil bejana yang berisikan air, lalu beliau mengguyurkan air tersebut ke kedua telapak tangannya ke dalam bejana tersebut, lalu berkumur-kumur. Intinya hadis ini tentang wudhu. Dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh mukanya 3 kali, membasuh kedua tangannya hingga siku 3 kali, mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki 3 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Ya. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah, ya. Kemudian dia salat summa shalla rak'ataini, dia salat sunnah 2 rakaat, Allah akan ampuni dosa-dosanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, jikalau kita memahami ini tanpa membaca terjemah hadisnya, kita langsung memahaminya dari teks bahasa Arabnya. Baik, pertanyaan saya sekarang. Pertanyaan saya. Dari hadis yang ibu-ibu dan jamaah sudah dengar, pertanyaan saya pertama, di mana letak niat dalam dalil tadi? Coba. Di mana letak niat dalam dalil tadi? Dalam dalil dari Humran, mantan budak Utsman. Di mana letak niat dalam dalil tadi? Ada enggak? Baik, saya bacain lagi. Mungkin tadi ada yang kurang jelas mendengarnya. Bahwa Humran, mantan budak Utsman, menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil bejana, lalu beliau mengguyurkan air tersebut ke kedua telapak tangannya 3 kali. Lalu membasuhnya, kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangannya hingga ke siku 3 kali. Kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dan hatinya tidak memikirkan urusan lain, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, saya tanya. Pertanyaan pertama, di manakah letak niat jika kita dengar hadis tadi? Kalau Ada? niat, ya Ustadz, kalau niat kita mau berwudu itu kan kita cukup membaca Bismillah, Ustadz. Mungkin di situ Ya. dia sudah baca. Kedua, mungkin waktu itu sudah menunjukkan waktu sholat. Atau ya bisa jadi dia mau sholat sunnah aja ya Ustadz ya. Jadi itu sudah menunjukkan niat dia Ustadz untuk sholat dengan berwudu. Enggak, yang saya maksud ada nggak redaksi di situ disebut niatnya, ada nggak tadi? Nggak ada niat Ustadz. Nggak ada ya, satu. Baik, yang kedua. Pertanyaan kedua. Bisa nggak dari hadis tadi kita menyebutkan rukun wudu? Rukun wudu ada sekian, 1, 2, 3, 4 gitu kan, 5. Bisa Ada, nggak? Ustadz. Ada mana? Ada yang ya itu Rasulullah menyebutkan bahwa wudhu sepertiku itu lebih wudhu sepertiku itu gitu. Siapa Rasulullah sampaikan. Itu rukun. Iya, itu sempurna. Berarti kan rukun. Enggak. Rukun itu Ibu tahu definisi rukun? Yang tidak boleh ditinggalkan. Betul. Baik. Sekarang disebutkan nggak di situ niat sama Rasul? Tidak, tapi dengan dia seperti tadi yang Ibu Siti sampaikan bahwa dengan dia melakukan kegiatan seperti itu udah merupakan suatu niat bahwa dia akan mengerjakan sesuatu. Kalau orang ke masjid apa dia pengen sholat, Ibu? Belum tentu, karena kan dia tidak wudhu. Kalau orang melakukan mencuci hal-hal yang tadi disebutkan itu, apakah dia mau berwudu? Atau dia jangan-jangan lagi head terus dia mau... Ya kalau head kan nggak berwudu. Boleh nggak orang head berwudu? Boleh-boleh aja. Ya berarti orang head boleh berwudu. Baik. Ibu dan semua jamaah, tidak semua orang yang melakukan tindakan mencuci, membasuh, itu dia belum tentu dia berwudu. Walaupun gerakannya sama. Ada orang yang sama mengangkat tangan begini, dalam pandangan kita dia boleh saja dia terlihat sholat, padahal dia tidak sholat. Atau seseorang melakukan gerakan sama 4 rakaat, belum tentu itu zuhur, jangan-jangan dia sedang sholat asar, gitu ya. Jadi maksud saya, interaksi kita dengan hanya hadis tadi kita baca karena kita merasa sudah paham bahasa Arab, maka saya katakan belum cukup. Karena di situ aja kita nggak temukan mana letak niat. Dalil tersebut nggak ada. Berarti kita butuh dalil yang lain, yaitu dalil dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat, gitu ya contoh. Yang kedua, kalau disuruh sebutkan rukun wudu, cuci tangan di awal itu rukun wudu bukan? Bu Diah dan Bu Siti misalkan tadi, atau Bu Silvi, 3 yang terlibat menjawab. Cuci tangan, jadi kalau kita buka keran, kita cuci tangan, itu termasuk ke dalam rukun wudu bukan? Bukan, Ustadz. Bukan ya. Padahal tadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka dia terampuni dosanya. Betul ya? Nah pertanyaannya, kalau seseorang tidak cuci tangan di awal dari wudunya, sah nggak wudunya? Enggak. Kok nggak sah? Karena salah satu rukun itu, rukun wudu, membasuh tangan. Enggak, ini Ibu Dian, Ibu Diah, dengarkan baik-baik lagi ya. Utsman bin Affan mengambil bejana, lalu mengguyurkan air ke kedua telapak tangannya 3 kali. Ini bukan yang wudu cuci tangan sampai siku, belum. Ini baru yang
cuci tangan 3 kali kalau dia buka keran, kalau dia ambil gayung gitu loh. Baru cuci tangan 3 kali, gitu loh Bu. Belum yang sampai siku sini, belum. Nah, jika saya nih Ahmad Ridwan buka keran terus saya nggak mau cuci tangan 3 kali yang pertama itu, boleh nggak? Ya boleh, Ustaz. boleh. Jadi cuci tangan 3 kali di awal termasuk rukun nggak? Bukan. Nah, Tadi Mano niat itu Ustadz, niatnya apa kan? ya, jadi gitu ya Bu ya, bahwa di sini aja kita baru satu hadis kita nggak bisa mengeluarkan mana yang rukun dari ibadah ini, gitu ya. Kita nggak bisa mengeluarkan mana yang rukun dari ibadah ini. Kumur-kumur rukun bukan? Enggak, bukan. Kan Ustaz. Bukan. Bukan. Baik. Menyela-nyela jari rukun bukan? Bukan. Bukan. Terus di sini tadi ada apa lagi nih? Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Rukun bukan? Bukan. Bukan. Bukan, ya kan? Nah, ini aja satu hadis ini, kalau seseorang cuma berdasarkan kembali ke hadis atau ke sunnah, kita katakan mana, tentukan yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Dalam wudu aja dulu pertama. Betul ya? Yang ketiga, apakah rukun dan wajib adalah hal yang sama? Ya. Apakah perkara rukun dan perkara wajib adalah dua perkara yang sama atau dua perkara yang berbeda? Gitu ya. Sebab kalau kita tidak tahu perbedaan rukun dan wajib, nanti kita akan salah kaprah memahaminya. Contoh, siapa yang bisa menjawab? Mudah-mudahan sih bukan cuma yang sudah haji, tapi yang belum juga kalau sudah tahu ilmunya bisa jawab. Apa hukumnya mabit di Mina bagi jamaah haji? Ayo. Ini kan masalah fikih nih ya, tadi kan bagaimana kerangkanya. Ini saya ingin sama-sama brainstorming dulu kita. Apa hukumnya mabit di Mina buat jamaah haji? Wajib ya Ustaz? Siapa yang jawab? Bu Siti ya? Ya Bu Siti, jawab wajib ya? Iya Ustaz. Coba, apa yang dimaksud dengan wajib oleh Bu Siti? Coba, ayo. Ini yang enak kayak gini Bu Silvi ngajinya offline nih, jadi nanti ada papan tulis yang bisa ditulis. Gitu ya. Iya, Ya, Insya Allah Ustadz nanti. ya insya Allah nanti. Ya gimana Bu Siti? Apa yang Kalau dimaksud? kalau wajib kan kalau tidak dilakukan tidak sah ya Ustaz. Terus kalau Haji. yang rukun apa Ibu? Rukun di atasnya wajib Ustaz. Ya terus apa? Kalau wajib kalau tidak dilakukan tidak sah. Kalau rukun? Kalau tidak dilakukan tidak mabrur hajinya. Aduh, Ustaz susah nih. Tidak mabrur. Baik, saya bantu jawab ya. Yang lain ada yang mau coba jawab nggak? Bu Astuti kah? Di sini ada Bu Dia, ada Bu Safitri, Bu Nina, Bu siapa Lusayati dan yang lainnya nih. Ada Bu Inna. Ada yang bisa jawab? Ada yang bantu jawab atau memberanikan diri menjawab? Apa bedanya rukun sama wajib? Ayo. Rukun tuh syarat sah bukan sih Ustadz? Kayaknya sih Terus? sama ya Ustadz ya, rukun dan wajib itu. Yang Siapa? rukun ya itu berarti wajib dikerjakan. Itu sih Siapa yang kalau jawab nih? Bu Novi saya ya? Novi, saya Bu Novi. Oke. Terus gimana Bu Novi? Ya kalau menurut saya tadi kan kita bilangin rukun itu adalah yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi ya kalau yang sudah menjadi rukun tata cara ibadah, apakah itu wudhu ataukah sholat, harus Ya. dikerjakan gitu. Jadi wajib itu dalam arti kata melaksanakannya itu adalah kewajiban. Jadi rukun itu aturannya, wajib itu adalah kita mematuhi rukun tersebut, ya kita sebut itu wajib dilakukan. Itu sih kalau saya melihatnya. Baik. Konsekuensinya beda nggak? Rukun sama wajib? Apanya Ustaz?
konsekuensinya beda nggak kalau nggak dikerjakan? Iya dong. Ya Iya kalau dong, rukun Ustaz. kalau nggak dikerjakan jadi Ya, gimana? berarti Kalau ibadahnya wajib? ya nggak sah lah, Ustaz. Itu sih. Kalau rukun. Ya. Kalau wajib? Loh, enggak, maksud saya gini loh. Rukun itu akan tata caranya. Ini kok cara pandang saya, Ustaz ya. Rukun itu adalah kita tahu nih, oh rukunnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah aturan yang harus kita lakukan. Nah, pada waktu itu wajib kita lakukan. Jadi apapun yang ada dalam rukun, dalam suatu tata cara ibadah, harus kita kerjakan. Dan konsekuensinya, kalau nggak dikerjakan, ya nggak sah ibadah tersebut. Itu sih kok saya lihat sih. Jadi, jadi kayak ada, kayak apa ya, yang satu tuh wajib itu lebih kepada pelaksanaannya, tata laksananya, pelaksanaannya gitu loh, implikasinya gitu loh, Ustaz. Baik. Ada lagi yang lain? Makasih. Ini Ustadz, kalau rukun, kalau tidak dikerjakan itu tidak sah. Kalau wajib, kalau tidak dikerjakan berdosa. Itu konsekuensinya. Benar nggak Ustadz? Tapi kalau dia nggak kerjakan, dia kan berdosa nih. Tadi kata Ibu kalau wajib. Wajib, ya. Tapi sah. Ya, enggak loh, nggak dikerjakan. Rukun itu kan wajib itu timbul karena ada perintah yang membuat konsekuensi. Kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Itu konsekuensinya. Kalau rukun, kalau udah seperti yang Ibu Novi sampaikan, udah ada urutannya misalnya. Itu kalau tidak dikerjakan ya tidak sah. Hukumnya misalnya wudhu ada rukunnya, membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki. Nah itu kalau tidak dikerjakan ya tidak sah, ya otomatis wajibnya gugur. Gitu. Baik, terima kasih Bu Diah ya. Ada lagi yang lain selain Bu Diah dan Bu Novi? Ya, baik, saya jelasin ya. Rukun itu sesuatu yang dia tidak bisa ditinggalkan, tidak tergantikan. Rukun. Pasti kalau dia tidak dikerjakan, ya ibadahnya tertolak. Gitu ya. Tetapi wajib itu, bila mana seseorang tidak bisa mengerjakannya, bila mana dia tidak bisa mengerjakannya dalam satu jenis ibadah, contohnya begitu, maka dia bisa melakukan penambalnya. Dia bisa melakukan penambalnya. Contoh, dalam hal seseorang tidak mengerjakan kewajiban haji, dia bisa membayar dam atas perbuatan wajib yang dia tidak kerjakan. Berbeda dengan rukun, jika dia tidak mengerjakannya, maka tidak ada tambal yang bisa dia gunakan untuk menambal perbuatan itu. Contoh, seseorang yang menaiki pesawat, begitu dia melintas di mikot-mikot yang sudah ditentukan Rasul, dan dia tidak menjatuhkan niat untuk berihram. Padahal ihram adalah rukun. Atau dia sudah ihram, tapi dia tidak wukuf di Arafah. Padahal wukuf adalah rukun. Atau dia wukuf di Arafah, tapi tanggal 10 Zulhijjahnya dia tidak tawaf ifadah. Padahal tawaf ifadah adalah rukun. Dia tawaf ifadah, tapi dia tidak sa'i yang wajib, yang rukun itu, padahal sa'i adalah rukun. Maka tidak ada haji baginya. Bisa dipahami? Saya nggak tahu nih feedbacknya bisa dipahami apa enggak. Soalnya tutup kamera Ustaz, semua. ya Terus bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami kasih jempol aja deh di layarnya ya. Baik. Sementara wajib, bila mana seseorang tidak bisa mengerjakannya,
maka dia bisa dengan cara membayar dam. Misal, seseorang tidak bisa mabit di Mina, atau seseorang tidak bisa mabit di Muzdalifah. Karena mabit di Mina dan Muzdalifah hukumnya wajib bagi jamaah haji, bukan rukun. Maka dia bisa mencari tambalnya, dia gunakan untuk menambal celah kosong tadi itu dengan membayar dam. Baik, yang paham coba acungkan jempol. Saya mau lihat nih, jangan-jangan saya Ustadz, belum tahu berikutnya. Ustadz, maaf Ustadz. Itu kan kalau haji. Nah, kalau sholat gimana yang hukumnya wajib? Ya, Apa ini bisa? nanti saya kasih contoh yang lain, tenang aja. Oh, oke. Nanti kayak baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu adalah rukun. Seseorang harus, nggak bisa tergantikan, kecuali statusnya adalah makmum. Nah, kalau makmum ditalangi oleh imam. Tapi kalau sholat, nah inilah makanya membaca hadis yang saya ingin sampaikan di poin ini adalah bahwa dengan sekedar membaca hadis itu, saya katakan sedari awal bahwa apa tadi saya katakan, tidak lantas serta-merta kita bisa tahu bahwasanya itu adalah kategori rukunkah, wajibkah, sunnahkah, gitu kan? Hanya sebatas karena kita dengar, karena Rasulullah bersabda begini. Padahal para ulama sudah memudahkan bagi kita untuk mengklasifikasi, ya, bahwa ini kategori rukun, ada 16 gitu ya, ini kategori wajib gitu ya. Nah, apa yang saya katakan terjadi perbedaan di antara rukun dengan wajib, konsekuensinya. Seperti sholat, kenali rukunnya, berdiri itu rukun bagi yang mampu. Terus ada orang mampu berdiri, dia duduk, nggak sah sholatnya, tertolak karena rukun pertama adalah berdiri. Rukun kedua takbiratul ihram, disertai niat. Rukun ketiga adalah membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, kecuali dalam jamaah. Kalau dalam jamaah adalah ada khilaf di antara ulama. Ya. Yang keempat rukunnya adalah ruku. Yang kelima tenang, tumakninah. Ya kan gitu. Yang ketujuh ya, iktidal, bangkit dari ruku. Yang kedelapan tumakninah setelah iktidal. Yang kesembilan ya, sujud, gitu kan? Dan selanjutnya tumakninah. Gitu ya, terus nih. Jadi nanti baru kita tahu ada perkara-perkara lain namanya adalah wajibatul min wajibatis salah, kewajiban salat. Apa itu? Baca tasbih, itu kewajiban salat, Ibu. Ibu Diah tadi yang nanya ya. Kalau dia lupa nggak baca subhana rabbiyal azim, dia bisa ganti nanti di akhir dengan cara sujud sahwi. Tapi kalau seseorang tidak berdiri karena dia mampu, nggak ada sholat baginya. Bu Diah bisa memahami? Bu Diah Rinawati? Ya Ustadz, insya Allah. Bisa paham ya? Berarti ya, Bu Novi? Bisa tahu perbedaan mana rukun, mana wajib? Iya ya, sorry Ustadz, saya coba merangkum ya kalau boleh nih. Kalau saya memahaminya begini, bahwa kita sebagai muslim itu jelas mana ibadah yang sifatnya wajib, mana ibadahnya sifatnya sunnah. Nah, ibadah kita bisa macam-macam ya Ustadz ya, ada sholat, ada puasa, ada haji. Nah, setiap ibadah tersebut itu ada rukunnya. Jadi kalau saya ngelihatnya adalah, sekali lagi sebenarnya rukun itu adalah tata cara melaksanakannya. Terus Ustadz bilang itu apa bedanya wajib sama rukun? Kalau menurut saya adalah wajib, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, bahwa kalau memangnya tidak usah wajib itu memang kita ada halangannya, memang itu akan ada cara-cara bagaimana untuk itu kita bisa terselamatkan lah, tetap kita taat pada Allah, dan itu memang itu pun juga akan lagi ada tata laksananya apa. Jadi saya ngelihatnya wajib itu adalah ketentuan yang mengatur kita sebagai muslim. Rukun itu adalah yang mengatur bagaimana kita melaksanakan ibadah tersebut.
Gitu, Ustaz. Sorry, Ustaz ya, sok menyimpulkan di Ustaz ya. Jadi kedudukannya begitu, tak Ustaz, kalau saya ngelihatnya sih. Ya, ya jadi gampangnya aja Ibu tadi. Gampangnya adalah kalau rukun itu dasar, asas, fondasi, di mana dia tidak tergantikan dengan apapun. Kalau wajib, dia bisa tertambal, tergantikan bila mana seseorang tidak mengerjakan. Sama seperti sholat. Tadi Bu Diah kan tanya, ya termasuk sholat, zakat, haji, dan yang lain-lain. Cuma saya contohkan tadi haji contohnya. Nah, kenapa saya bahas ke situ? Sebenarnya poinnya adalah pada saat kita mengkaji satu dalil, cuma berdasarkan kita paham bahasa Arab, terus kita bisa, paham. Jawabannya enggak, belum. Karena apa? Karena satu dalil tadi contohnya saja, kita agak kepayahan mengeluarkan dari anggota-anggota yang dicuci oleh Utsman, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang rukun. Dan kita pun kepayahan untuk mendefinisikan apa itu sunnah, apa itu wajib, apa itu rukun. Dan kita pun berkesulitan untuk membahas apa konsekuensi dari tidak dikerjakannya sunnah, tidak dikerjakannya perkara wajib, tidak dikerjakannya perkara yang rukun. Gitu ya tadi ya. Baik, lanjut kita. Mungkin 3 pertanyaan lagi, habis itu saya cukupkan sampai di sini. Terus dari yang tadi kita dengar tentang riwayat dari Utsman atau Humran, yaitu mantan budak Utsman, bahwa Utsman berwudu seperti yang dilihatnya. Coba bisa nggak kita menentukan mana sunnah muakkadah, mana sunnah yang ghairu muakkadah? Kan kita pernah mendengar istilah itu, ada sholat sunnah muakkadah, ada sholat sunnah ghairu muakkadah, kan gitu ya. Nah dari yang tadi itu mana yang muakkadah, mana yang ghairu muakkadah? Ada yang bisa jawab nggak? Dari hadis Humran ya, tadi budak Utsman. Ada yang bisa jawab? Mana yang bisa menentukan mana sunnah muakkadah, mana sunnah yang ghairu muakkadah? Ini 3 pertanyaan terakhir nih, ya. Tadi kan di mana letak niat? Kemudian sebutkan rukun wudu. Yang ketiga, apakah rukun dan wajib hal yang sama atau ada konsekuensi yang berbeda? Nah, yang keempat, mana sunnah muakkadah, mana ghairu muakkadah? Baik, kalau tidak terjawab, yang kelima. Ada Mengapa? Oh, siap. Siap yang jawab, siap. Kalau sunnah muakkadah itu seperti apa namanya? Yang sebelum sholat sama sesudah sholat, lupa. Sebelum sholat, misalnya sebelum sholat zuhur, rawatib, sorry. Enggak, ini hadis yang saya tadi bacakan, Ibu. Bukannya sholat sunnah rawatib, bukan. Enggak, dari contoh. Hadis yang... Iya, gimana, Ibu? Iya, contohnya sunnah muakkadah itu adalah seperti rawatib, gitu saya sampaikan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Cuma maksudnya pertanyaan saya belum relate dengan jawaban Ibu. Pertanyaannya dari hadis Utsman ya, yang tadi disampaikan oleh mantan budaknya, kita bisa nggak menentukan mana dari kegiatan Utsman tadi yang kategorinya sunnah muakkadah, mana yang ghairu muakkadah? Kalau yang muakkadah itu yang membasuh tangan sampai siku. Itu muakkadah. Itu rukun atau sunnah, Ibu? Kan membasuh tangan ada 2, Ustadz, yang sampai telapak tangan sampai yang sampai siku. Yang sunnah muakkadah yang mana? Yang membasuh tangan sampai siku. Bukan rukun itu, Ibu. Yang rukun yang sampai lengan. Sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan rukun. Sampai sini bukan rukun. Salah ya. Soalnya kalau saya tayamum, saya cuma sampai itu, pergelangan tangan. Nah, ya itu kalau tayamum. Pertanyaan saya kan kita lagi wudu ini.
Ya, artinya kan itu rukun. Jadi rukun yang merupakan bagian daripada wajib. Nah, kalau sunnah muakkadah, tunggu dulu. Itu tadi hidung, membasuh hidung, membasuh muka, telinga goiro muakkadah. Telinga. Terus? Tapi di hadis tadi Utsman nggak basuh telinga. Ini pertanyaan yang kelima nih. Mengapa Utsman tidak menyebut mengusap telinga gitu tadi? Karena goiro muakkadah. Baik. Terus yang muakkadah yang mana aja, Ibu? Yang muakkadah Tadi mengusap hidung ya. Hidung diusap atau dimasukin airnya, Ibu? dihisap. Dihisap ya, terus dihisap. Terus yang kedua? Muka sunnah muakkadah atau ghairu muakkadah? Muakkadah. Bukannya rukun ya, Bu ya, mengusap muka ya? Saya bingung sendiri, lupa. Jadi wudunya. Ya udah, makasih Bu Diah ya. Liar berarti Bu Diah nih ya kan? Maaf. Ya. Baik. Ini maksud saya di satu hadis aja kita pusing ya kan? Jadi emang belajar agama ini juga harus kita menjunjung tinggi yang disebut dengan akad spesialisasi gitu. Kita ini kalau ada keluhan di kandungan, kita nggak pergi ke dokter internis. Atau kita nggak pergi ke spesialis THT ternama di dunia. Gitu kan? Dok, tolong dong, Dok. Loh, salah Ibu, salah alamat. Nggak apa-apa kan dokter spesialis juga. Kan gitu. Nah, hari ini banyak banget, mohon maaf ya, punten, kata orang Sunda mah. Banyak orang yang tidak menjunjung asas itu. Dia pikir dengan dia membuka Google beres gitu. Padahal Google kapan syahadatnya kita nggak tahu. Gitu. Nah, itulah yang saya katakan bahwa ada metodologi, ada cara. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan dalil, baik itu dalil Al-Quran maupun dalil hadis. Ini kita belum bahas nanti dalil itu yang disepakati ulama ada 4 ternyata. Kita kan enggak Al-Quran dan hadis gitu. Padahal ulama nih yang sudah memiliki disiplin ilmu yang tadi menjadi syarat 5 untuk bisa memahami Quran dan hadis tadi, mereka sepakat bahwa dalil itu ada 4. Nah, kita yang nggak ngerti, nggak bisa bahasa Arab kecuali assalamualaikum ya, akhi, ukhti, gitu ya, barakallahu fiik. Kita menganggap enggak, dalil cuma 2, Al-Quran dan hadis. Sementara ulama ya yang sangat masyhur sudah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya itu mengatakan bahwa dalil yang disepakati 4. Nah, gitu ya. Ini jadi menarik nih. Kayaknya kita bikin berseri aja nanti insya Allah ya Bu Silvi ya. Mudah-mudahan kita bikin ada seriesnya nanti berkelanjutan. Nah, maka dari sini kita paham bagaimana harusnya kita menjadi orang-orang yang lebih hati-hati, termasuk dalam urusan beragama. Gitu ya. Tukang kue aja deh. Orang bilang yang namanya misro, amis di jero, gitu ya. Terus kita mau bikin misro, ini misro gitu. Tapi manisnya di luar. Diketawain sama orang penjual misro, eta mah sanes misro, eta mah gemblong namina gitu ya. Itu mah gemblong gitu. Manisnya nggak di dalam. Kalau manis di jero kan istilahnya manisnya di dalam kan gitu. Amis di jero gitu ya, misro. Nah, maka begitupun agama. Kadang-kadang tindakan, sikap, pernyataan, statement yang sok tahu dari kita itu mengakibatkan kita mungkin akan ditertawakan oleh orang lain. Ya, maka saya punya jargon, saya punya moto, ya, dan ini sekaligus saya pakai gitu ya. Apa itu? Kun inaban qabla an takun zabiban. Yang artinya
jadilah anggur sebelum engkau menjadi kismis. Ya, saya ulangi lagi. Jadilah anggur sebelum engkau menjadi kismis. Kenapa kok disuruh jadi anggur dulu? Iya dong, sebelum jadi kismis, prosesnya adalah anggur dulu. Nah, artinya sadar diri dan melalui tahapan itu adalah merupakan keniscayaan. Jadi bila mana kita sadar, oh ya, saya masih pembelajar, saya juga ngajinya ngaji nguping, ngajinya bukan ngaji serius nulis, bukan ngaji yang dihafal dan difahami, gitu ya. Ngajinya ngaji nguping, ya ngaji nguping kan jiping, ya itu pun kalau nggak jider, ngaji nyender, karena kebanyakan jider, jidur, gitu ya. Ngaji kalau udah nyender tidur rata-rata, gitu ya. Nah maka dari itu, ayo sama-sama ya. Tingkatkan lagi pemahaman kita dan metodologi kita dalam memahami dalil. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti enak seperti tema yang kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana sih ya memahami kaidah-kaidah ilmu dalam disiplin ilmu fikih. Seperti itu. Sehingga nanti kitanya enak memahaminya itu kalau bahasa orang main silat istilahnya dengan kuda-kuda yang kuat. Jejak gitu kuda-kudanya, ya. Nah, itulah kemudian resumenya dari saya terakhir, kenapa ini diangkat? Memang ini diangkat karena sekarang sedang marak juga, yaitu orang belajar agama khususnya ilmu fikih dari sisi bahwa langsung belajar fikih lintas mazhab. Tuh. Jadi ibarat main silat, wah dia ikut silat, dia ikut kungfu, dia ikut tai chi, dia ikut apa. Akhirnya nggak ada yang beres. Karena silat kuda-kuda nggak bagus. Jalanin jurus juga belum halus gitu ya. Udah nyebrang lagi ke sana. Akhirnya yang ada namanya perguruan bela diri Chom Samsin. Ini bukan dari Cina ya. Perguruan bela diri Chom Samsin. Apa itu? Comot sana, comot sini. Gitu. Sama. Orang yang ngaji, dengan dia tidak punya fondasi yang jejak, yang kuat, khawatir malah dia beragama dengan cara com samsin. Ya. Comot sana, comot sini. Gitu ya. Yang kedua, bahwa pada saat yang sama kita temukan juga adanya apa yang disebut dengan al-mazhabiyah, yaitu beragama tapi dia bilang enggak, saya enggak pakai mazhab. Baik, pertanyaan dasar, kalau enggak pakai mazhab, apakah langsung dengar dari Rasul? Apakah dengar ayat langsung dari Allah lewat Jibril? Kan gitu. Ya kan? Enggak, saya baca kitab Bukhari. Oh, berarti mazhab Anda mazhab Bukhari gitu kan. Nah, ternyata Bukhari tidak terlalu dikenal sebagai, dia ulama fikih juga, tapi tidak sekaliber ulama yang empat ini. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Gitu. Yang ketiga, dari kajian kita ini, apakah kemudian merasa cukup dengan Al-Quran dan Sunnah saja, ya, terus tidak dibarengi dengan disiplin ilmu yang lain? Itu jawabannya tidak tepat. Dia harus dibarengi dengan ilmu yang lain. Untuk memahami Al-Quran dan hadis, setidaknya seseorang memiliki 5 perangkat tadi. Ilmu bahasa Arab wajib, ya. Makanya ada istilah, ya, ustadz ustadz kiri dan ustadz kanan, istilahnya dai kiri dan dai kanan. Ini bukan tentang golongan, bukan, tapi ini tentang kitab yang dia baca, referensi yang dia punya, buku yang dia telaah. Ada yang bukanya dari kiri, ini namanya apa tadi, kelompok kiri gitu ya. Artinya terjemahan, sementara terjemahan kadang tidak mewakili isinya. Itu. Sementara yang sisi lain, karena dia mengerti bahasa Arab, maka dia bisa memahami, ya, tanpa harus diterjemahkan oleh para penerjemah. Yang kedua, dia harus mengetahui ilmu Al-Quran. Ya. Yang ketiga, dia harus mengetahui ilmu hadis. Yang keempat, dia harus mengetahui ilmu usul fikih.
Dan yang kelima, dia harus mengetahui ilmu maqasid syariah, yaitu ilmu yang membahas tentang maksud dan tujuan pensyariatan yang Allah turunkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau didiskusikan, ayo mangga, ya syaratnya jangan berat-berat. Silahkan. Ada yang mau menjawab, bertanya, silahkan. Jazakallah khair Ustaz penjelasannya. Allah ya. Jadi kaidah memahami fikih Islam tuh luas ya Ustaz ya. Betul. Ini aja kata Ustadz berseri ya, berarti ini masih awal-awal ya Ustadz. Ini awal-awal Ibu. Tadi kita ditanya rukun sama wajib aja masih bingung, padahal ngajinya udah cukup lama nih. Baik. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Baik Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz. Mangga. Kalau saya menyadari bahwa saya itu awam banget ya, apa yang seperti Ustadz bilang bahwa kita itu cuma ngaji kuping segala macam. Tapi saya pernah, tapi kan kita kan sekarang media banyak ya Ustadz. Ya. Sekali waktu saya membaca tentang hadis yang mengatakan bahwa apa ya Ustadz, kalau kita bukan bersalaman sih, bahwa akan ada bahwa kita akan ditusuk dengan besi panas dari ujung kepala sampai ke itu. Jadi saya memahaminya saat itu, lalu saya memutuskan untuk tidak mau bersalaman dengan laki-laki, Ustadz. Ini bagaimana menurut Ustadz tentang hadis ini? Iya. Ya itu benar Ibu, itu benar. Itu benar ya kan? Ada hadis tentang itu dan akan ditusuk dari ubun-ubun ya. Iya betul sampai dubur. Iya, itu benar. Nah kemudian mungkin ada viral cara bersalaman dengan lawan jenis gitu ya. Iya. Ada yang pakai gini tutupin tisu katanya. Iya yang Ustaz. pakai tutupin sorban gitu ya. Kenapa nggak begini aja, kan tidak mengurangi rasa hormat, atau ya mungkin ginikah ya, gitu. Tidak harus bersalaman karena hadisnya mengatakan ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahani illa nazala minhuma khatayahuma. Tidak ada dua muslim, tidak ada dua muslimah berjumpa dan berjabat tangan melainkan gugur dari keduanya dosa dan khilaf yang pernah mereka lakukan sesama mereka. Gitu Ibu. Jadi Ibu Siti sudah benar gitu ya. Tapi maksud saya ada perkara-perkara yang memang itu butuh dikonfirmasikan ke guru gitu ya. Ditanyakan, ini maksudnya apa ya? Contoh misalkan ada hadis bunyinya gini. Kalau kita terjemah per kata, nanti kita akan terjebak kepada makna hadis secara letterlet. Contoh, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Artinya, saya arti secara per kata. Allah tidak menerima salat seorang saya ulangi, Allah tidak menerima salat orang yang haid kecuali menggunakan khimar. Khimar pakai kha artinya jilbab. Apa yang Ibu Hawa fahami coba? Ibu Siti Hawa fahami apa kira-kira? Iya, harus menutup aurat ya Ustadz ya, dalam arti ini. Nih saya ulangi lagi ya dalilnya. Allah tidak menerima salat seorang wanita yang haid kecuali menggunakan khimar. Apa yang dipahami? Mungkin doa-doa dia aja Ustadz, karena kan kalau lagi haid nggak boleh sholat Ustadz. Nah ini loh. Pintar. Enggak, ini pintar karena ikut kajian fikih kan. Karena gini, ada yang memahaminya, loh berarti kalau seorang haid pakai khimar dia sholat, boleh dong. Karena hadis tadi gitu kan. Betul nggak? Ada yang memahaminya gitu. La yaqbalullah, Allah tidak menerima salat ya haidin, wanita yang haid, illa bi khimar, kecuali menggunakan khimar. Khimar di sini adalah jilbab. Berarti kalau sedang haid dia pakai khimar, berarti salatnya diterima gitu kan. Padahal maknanya nggak begitu. Maknanya para ulama mengatakan yaitu la yaqbalullahu salata haidin ay balighatin. Maksudnya adalah wanita yang sudah haid. Ya artinya sudah baligh.
wanita yang sudah balik nggak akan diterima sholatnya kecuali dia menutup aurat gitu. Gitu ya. Tapi kan tadi kalau dia cuma mengandalkan terjemah perkata aja mah bahaya kan gitu ya. Belum lagi nanti ada hadis tentang barang siapa yang melintas di depan orang yang sholat, maka falyuqatilhu, maka perangi dia. Oh, diperangi. Duh, besok-besok sholat bawa golok ini, sholat bawa pedang ini. Padahal nggak begitu artinya kan? Ya, baik. Gitu ya Bu Siti ya. Allah a'lam. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum, saya Ustadz Novi. Salam, silakan. Ya. Silakan. Ustadz mau tahu nih pendapat Ustadz nih. Tadi kan terkait ada 5 ilmu yang menopang pemahaman kita untuk atas fikih Islam. Jadi saya pernah ada di salah satu majelis taklim, ada Ustadz yang akhirnya itu dianjurkan untuk belajar lagi bahasa Arab, sehingga akhirnya Ustadz tersebut tidak lagi mengajar di majelis taklim tersebut. Waktu itu saya tanya kenapa, karena Ustadz tersebut sudah cukup senior dan sudah cukup lama lah membimbing majelis taklim tersebut. Saya tanya kenapa, katanya karena beliau tidak memahami bahasa Arab dengan baik gitu, sehingga disarankan oleh ustadz-ustadz yang lain untuk belajar lagi supaya murajaahnya lebih baik lagi. Nah, saya mau tahu pendapat Ustadz, apakah memang begitu adanya? Kalau memang begitu adanya, siapa ya Ustadz dan bagaimana kita ini sebagai jamaah yang perlu menggali ilmu dari ustadz-ustadz yang baik, tentunya pemahamannya itu bisa tahu apakah si ustadz ini bahasa Arabnya bagus, apakah wawasannya dia cukup bagus. Saya jadi tertarik bertanya itu karena saya ada kasus seperti itu gitu loh Ustadz. Dan akhirnya ustadz tersebut nggak bisa ngajar, terus dia berdagang gitu loh Ustadz. Jadi saya ingin tahu pendapat Ustadz tentang hal ini bagaimana ya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Jadi saya posisinya adalah di tengah. Maksudnya gini, kalau dia menyerukan apa yang dia mampu, dalam hal ini dia sebagai dai gitu ya, semua kita dai. Kulluna duhat, semua kita dai, yaitu penyuruh kepada jalan Allah. Walaupun dengan cara-cara, ada yang dengan cuma maaf gitu ya, setiap hari posting ayat sama hadis, ya kan gitu, posting doang, nggak ngasih tahu penjelasannya, karena bukan ranah kita menjelaskan kan gitu. Ada yang tiap hari, dulu kata dosen saya di Amerika itu ada seorang dari Afghanistan, dia punya Sahih Bukhari, setiap hari dikopi sama dia. Nah, tetangganya yang orang Amerika asli itu yang kafir, itu kan kalau di luar tuh ada di bawah pintunya itu ada kayak celah gitu ya buat masukin newspaper dulu ya orang. Dimasukin lewat situ sama dia. Si tetangga baca tiap hari sampai akhirnya udah tumpukannya udah banyak, dia tanya, tetanggaku katanya, boleh nggak saya tahu siapa orang yang memiliki ucapan sebaik ini? Saya mau kenal sama orang ini. Kata si Afgannya, kamu janji dulu, kalau saya kenali nanti kamu mau menjadi pengikutnya enggak? Kalau saya kenalkan nanti kamu mau jadi pengikutnya enggak? Ya saya tertarik katanya. Nah, disebutkan orangnya sudah meninggal, tapi perkataannya masih dihimpun dalam kitab-kitab. Namanya adalah Muhammad. Itu bersyahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Coba sampai kayak gitu ya kan? Dia cuma fotokopiin doang, masukin gitu. Tapi bukan ranah dia memperjelas, menjelaskan bukan. Kalau ranah dia jelasin ada lagi nanti, bukan dia gitu. Jadi dai itu penyeru kepada kebaikan kan gitu ya, kepada jalan Allah. Nah, tapi apakah semua dai ustaz? Jawabannya enggak. Apakah semua dai juga pinter bahasa Arab? Jawabannya juga enggak. Idealnya dia punya kemampuan yang 5 tadi, idealnya. Cuma kan justru kalau kita lihat ada di antaranya maaf yang banting setir, ada. Awalnya artiskah, awalnya pebisniskah, awalnya politikuskah, awalnya
pokoknya apa gitu. Cuma dia nggak belajar linear, nggak pernah belajar bahasa Arab serius gitu ya, nggak pernah belajar kitab-kitab turos klasik itu, sehingga akhirnya dia mampu menghafal 1-2 ayat, 1-2 hadis, dia tampil lah gitu. Itulah kemudian yang sama mungkin pihak yang menegurnya, ini orang nggak pantas karena nggak pernah belajar bahasa Arab, mungkin ya, saya nggak tahu karena saya nggak dengar langsung. Sehingga gitu. Sehingga kalau Anda mau jadi dai kah, motivator kah, oke boleh silakan. Tapi sebatas Anda menyampaikan ini saja dari guru-guru kah, dari guru-gurunya lagi. Tapi kalau Anda ingin menjadi orang yang mengeluarkan statement, membaca petuah para ulama dalam wujud apa ya aslinya, teks aslinya, matan aslinya, ya harus memang mengerti. Jadi saya juga tidak langsung menolak bahwa ya dia ada kan yang memotivasi kan, ada. Dan saya tidak menutup mata bahwa orang-orang itu punya ini juga istilahnya, punya andil lah ya. Tapi ya sebatas dia dai tadi ya, atau sebatas dia sebagai motivator lah tepatnya gitu. Tapi kalau dia memang dia harus belajar memang usul fikih, dia harus pelajari. Kalau enggak, ngomongnya nanti enggak ini. Makanya saya pernah katakan ke santri-santri saya di Pendopo Sahil Bogor itu, kalian sudah hafal Quran, di antara kalian sudah menyelesaikan 30 juz, itu belum cukup saya bilang. Kenapa? Karena Anda baru sekedar menghafal Al-Quran. Tapi kalau Anda mau jadi ulama, saya bilang, Anda harus pelajari ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, gitu ya. Pelajari tentang ahkamul Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu baru nanti. Gitu. Saat Anda ditanya, mana dalil tentang iddah? Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya iddahnya 3 quru. Nah, tapi kan ada yang cerai wafat, ada yang cerai hidup, gitu. Ada yang dicerai sudah pernah digauli, ada yang dicerai belum pernah digauli. Saya bilang, ayo tahu dari mana dalilnya? Oh ya, pusing ya katanya. Jadi kayak gitu ya. Dan mudah-mudahan kita terus semangat ya untuk belajar dan memahami serta mengetahui agama ini dengan baik. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi kah? Ada Ustadz chat di chat. Bu Novi udah jelas. Udah, terima kasih Ustadz, terima kasih. Sama Ini kapan timbulnya mazhab setelah para sahabat wafat atau kapan? Kenapa timbul 4 mazhab? ya, pertama, mazhab ini adalah imam-imamnya itu di zaman para tabi'in. Kalau zaman para tabi'in berarti di antara mereka ada yang berjumpa dengan sahabat. Bukankah sahabat itu definisinya seseorang yang bertemu Rasulullah walau sesaat dan beriman kepada Rasulullah dan meninggal di atas keimanan tersebut. Itu sahabat. Dan adapun tabi'in, seseorang yang berjumpa dengan sahabat Rasulullah, mengikuti mereka dalam keimanan kepada Rasulullah dan meninggal di atas keimanan tersebut. Gitu ya Bu ya, Bu Diah Susi. Kemudian kenapa timbul 4 mazhab? Mazhab sebenarnya banyak. Cuma kenapa yang sampai ke kita umumnya cuma 4? Karena murid-murid dari setiap mazhab itu tidak mengkodifikasi ilmu dari para gurunya. Gitu. Sementara 4 mazhab ini, murid-muridnya nulis, nyatet, membukukan. Jadilah mazhab mereka terus berkembang sampai hari ini. Makanya contoh misalkan, dia ngaji kayak gini, ya, jangankan online, yang offline lah. Kalau online sih wallahu alam ada masih pakai, mungkin ya, saya nggak tahu, saya nggak menuduh juga. Ada yang pakai apa namanya, masih pakai baju dinas. Kalau di rumah kan baju dinasnya itu ya baju dinas buat dapur gitu kan, baju dinas kadang gitu. Ada yang sudah rapi dengan catatannya, ada yang tetap hijab juga gitu kan. Nah, itulah bedanya memang kelas online dengan offline gitu ya. Itu seperti itu, makanya itu perbedaan. Nah,
Itulah makanya kalau nggak dicatat ya nggak ketahuan. Nah, mazhab-mazhab yang sampai sekarang populis, berkembang dan populer, tetap bertahan karena adalah tadi muridnya mencatat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, mungkin kalau ada siap-siap mau zuhur. Iya. Ada lagi Ibu-Ibu? Mungkin saya Ustadz ya. Jadi sekarang antar jamaah itu merasa yang paling benar itu tentang fikih itu sebenarnya kurang tepat ya Ustadz. Kalau dia untuk dirinya harus meyakini apa yang dikerjakannya berdasarkan ilmu yang dia ambil dari gurunya, dari guru-gurunya lagi, harus diyakini benar. Tapi dia tidak boleh mengklaim dia paling benar. Itu dia poinnya, gitu. Karena pihak lain juga punya gurunya, gitu. Cuma metodologinya ini yang kadang-kadang yang harus kita perbaiki. Karena ada orang menganggap bahwa enggak, saya enggak pakai mazhab. Saya mah qala Allah, qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Nah, ini yang keliru. Dipikirnya ulama yang 4 itu enggak qala Allah, qala Rasul gitu kan. Dia pikir kalau ulama yang 4 mazhab atau 5 mazhab itu enggak qala Allah, qala Rasul gitu. Enggak, ini sesuai sunnah. Dia pikir dia doang yang paling sunnah, tuh ulama yang 4 enggak sunnah gitu. Tapi ini adalah hadis Bukhari. Sementara Syafi'i enggak pakai hadis Bukhari. Ya, ini enggak jauh dia jalan-jalannya, enggak banyak kitab yang dia baca. Karena pernah ada kawan saya, waktu itu saya belum menikah, dia datang, Ustaz gitu. Kenapa? Wah, ini buku parah nih. Parah gimana? Ini Imam Syafi'i enggak ada hadis riwayat Bukhari satu pun gitu. Saya senyum aja, udah duduk dulu sini, duduk. Ya Allah yarham, orangnya sudah meninggal. Duduk dulu sini, duduk. Saya bilang, kenapa? Ya kan hadis Bukhari gini. Gini ya, saya ambilin buku saya. Kalau nggak salah sebentar. Oh, di bawahnya di perpus bawah. Itu saya kasih buku itu, saya buka di dalam buku itu ada lipatan-lipatan yang kalau dibuka besar kertasnya. Nah, itu tentang silsilah dari murid-murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya dua pendapat, ada qaul qadim, pendapat yang lama, ya itu waktu di Irak, dan qaul jadid, pendapat terakhir yang baru itu adalah di Mesir. Alhamdulillah saya juga sudah ke sana, ke makam Imam Syafi'i. Nah, dari dua pendapat beliau itu masing-masing ada muridnya. Murid-murid beliau. Di antara murid beliau adalah Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanbali punya murid namanya Bukhari. Gitu ya. Jadi Imam Syafi'i jadi udah jadi ulama kaliber besar. Al-Bukhari baru lahir. Gitu. Oke, saya bilang, sini, lebih jauh lagi, lebih banyak lagi baca buku, saya bilang. Khawatir nanti udah ngotot, nggak taunya kita ditertawakan, saya bilang. Ternyata kalau boleh ini jadi keluarga, berarti ini kan cucu dari Imam Syafi'i, cucu secara keilmuan. Anaknya adalah Imam Ahmad istilahnya kalau dalam keluarga gitu ya. Cucunya siapa? Al-Bukhari. 204 Hijriah Imam Syafi'i meninggal setelah jadi ulama besar di sana sini dikenal namanya, majelisnya banyak orang datang. Al-Bukhari lagi berpetualang jadi mahasiswa kalau sekarang, thalibul ilmi gitu. Justru Al-Bukhari banyak merujuk kepada Ahmad dan Ahmad merujuk kepada Syafi'i. Gitu ya Bu Silvi ya. Dan mudah-mudahan kalaupun mau ada seri-seri selanjutnya, saya sih maunya yang offline ya, mungkin ya. Biar nanti disediakan papan tulis contohnya. Jadi enak. Jadi saya catat gitu, atau mungkin ditayangkan pakai visualnya di proyektor gitu ya. Nanti bisa difahami dengan baik. Allah. Ustaz, boleh nggak satu pertanyaan lagi? Siapa ini? Oh, bukan ya? Iya, boleh nggak Ustaz? Maaf, mungkin ini
apakah apa sesuai konteks atau enggak. Tapi begini, saya kapan tuh ketemu teman yang non Muslim, dia bertanya sama saya begini, bukannya kenapa laki-laki Muslim tuh saya lihat mereka punya ada grup yang celananya cingkrang, istilah dia, ngatung katanya. Pertanyaannya itu. Lalu saya mencoba, saya tuh ingin menjawab yang buat dia tuh bisa dimengerti gitu ya Ustadz. Jadi saya coba menjawab hanya dengan yang umum, nggak mungkin saya kayak dalil-dalil ya Ustadz ya, kan dia non Muslim. Saya bilang hanya begini, bahwa kita tuh kan sholat. Nah sementara kalau celananya terlalu sampai tanah dan dia berjalan lalu kena najis, itu nanti sholatnya nggak bisa diterima, saya gitu, karena najis gitu. Saya hanya bisa jawab secara umum itu aja Ustadz. Tapi sebetulnya sebaiknya apa yang sebetulnya harus dijawab, yang terutama untuk kita juga lah yang nggak ngerti. Tapi yang si belum kafir ngerti. ini nanya lagi nggak? Ngejar lagi nggak? Ngejar bertanya? Dia diam. Mungkin dia segan karena yang lain. Kalau saya yang bertanya, saya akan ngejar lagi ke bukannya. Loh tuh kalau perempuannya gombrong-gombrong sampai nyapu tanah. Oh iya. Dia hanya laki-laki jawabnya apa nanyanya hanya itu ke saya. Oh iya, karena aman berarti. Iya, dia punya teman yang anaknya tuh mau nikah sama laki-laki yang celananya gitu, katanya gitu, cerita ke sayanya gitu, Ustaz. Nggak apa-apa, bilang aja sekarang malah modisnya begitu kok, sekarang celana kancing. Iya. Nggak apa-apa, bukannya itu jawaban yang menurut saya orang kafir nggak perlu panjang-panjang jawabnya. Betul. Gitu. Iya, saya jawabnya hanya gitu karena saya bilangnya najisnya itu Ustaz, saya gituin gitu. Siap. Itu aja cukup ya Ustaz ya. Siap, aman. Baik. Terima kasih Ustaz, maaf. Sama-sama. Ya, Bu Silvi mungkin bisa disudahi gitu ya. Oh ya, Ustaz, tapi maaf Ustaz, soalnya fikih nggak ada habisnya ya. Menyambung yang bukannya kan itu juga fikihnya juga ada perbedaan ya Ustaz ya. Katanya kalau nggak sombong nggak apa-apa, nggak usah. Enggak, itu kan nggak ditanyain juga masih kafir tadi kan. Iya, enggak. Meluasnya tuh di antara Muslim sendiri gitu loh Ustaz. Iya. Jadi yang ditanyain beliau cuma mau mengkonfirmasi jawaban beliau begitu boleh nggak gitu. Iya. Cuman saya mau tanya yang di Muslim sendiri Ustaz. Ya, kalau di Muslim sendiri nanti insya Allah di kajian berikutnya deh. Iya. Panjang karena panjang ya. Panjang harus pakai dalil. Betul. Baik. Terima kasih sekali lagi. Siap, begitu ya. Ya, kita sudahi mungkin kajian kita sampai di sini. Besar harapan mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, istiqomahan, ya, dan terus semangat thalabul ilmi agar kita kembali kepada Allah dengan bekal ilmu yang Allah nanti akan memuji kita dan mengangkat derajat kita sebagaimana di surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kita sudahi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.